Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Syarif Hidayatullah dari Pasangrahan Paduraksa Soreang. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah video yang giveaway kemarin ya, Q&A dan giveaway. Dan di sini saya akan membacakan Q&A dari kalian dan akan saya jawab terus. Nanti di penghujung video saya akan umumkan siapa pemenang giveaway dari Pasangrahan Paduraksa Soreang. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan coba baca pertanyaan dari para subscriber ya. Yang pertama ini ada dari Krisna 01 Gaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat yang Syarif. Semoga di tengah wabah ini kita diberikan berkah. Amin. Pertanyaannya, kenapa ya di dunia lain hantu Miss Kunti atau kuntilanak memakai daster putih? Di sini yang ingin saya pertanyakan, di mana Miss Kunti ini mendapatkan daster itu atau baju putih atau merah? Mohon Kang Syarif dijawab. Oh, jadi gini. Dari mana kuntilanak mendapatkan pakaian daster putih dan lain sebagainya, itu adalah manifestasi hasil dari pikiran-pikiran manusia. Bahwasanya yang terkenal di tanah Jawa ini atau di Indonesia ini kuntilanak, yang mana sosok kuntilanaknya itu dibikin oleh pikiran-pikiran manusia, berdaster, terus rambut panjang dan lain sebagainya, sehingga bangsa jin itu meniru apa yang manusia itu takutkan, karena identik di Indonesia itu ada kunti, pocong dan lain sebagainya. Makanya bangsa jin itu memanifestasi menjadi perwujudan seperti itu. Nah, kenapa seperti di Amerika, di Cina itu hantunya tidak ada kunti? Karena di Amerika manifestasi orang-orang dari pikirannya itu takut kepada Dracula, maka bangsa jin ini menyerupai Dracula. Terus di Cina, bangsa Cina itu ada seperti vampir ya di Cina. Jadi bangsa jin ini bangsa yang meniru sesuatu yang ditakuti oleh manusia. Supaya apa? Supaya mereka mengganggu akidah atau keimanan manusia tersebut, supaya kita takut kepada mereka. Pada intinya begitu. Jadi makhluk astral ini bermanifestasi sesuai apa yang kita takutkan dalam pikiran. Jadi seperti itu ya, Kang. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Rusdi Asbad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Syarif, pertanyaannya, setiap belajar menuntut ilmu harus ada gurunya? Apa belajar ilmu dari online secara pengijazahan dari para ustadz atau ahli spiritual YouTuber, apakah sama dengan memiliki guru atau pembimbing secara langsung? Oh, jadi begini, kalau misalkan ada sekarang kan zaman canggih ya, bisa dengan media jarak jauh karena ada media HP. Pada intinya kita dengan guru itu harus ada komunikasi. Nah, komunikasi itu kalau zaman dulu itu secara langsung karena tidak ada HP ya. Malahan kalau spiritual udah dalam itu bisa menggunakan telepati. Tapi kalau sekarang zaman sudah canggih, kita bisa kontakkan dengan guru kita melalui media sosial. Akan tetapi lebih bagusnya kita sowan dulu nih ke rumah guru kita, karena kita harus tahu guru kita itu seperti apa dan bagaimana. Toh banyak juga sekarang paranormal sosmed yang kata orang Sunda itu bibisaanan. Jadi tanpa sanad yang jelas, tanpa keilmuan yang jelas, dia itu mengaku sebagai spiritual atau paranormal. Nah, lebih hati-hatinya seperti itu aja sih. Tapi kalau untuk pengamalan, kalau kita sudah tahu guru kita, kalau kita sudah tahu seluk-beluk guru kita, kalau untuk pengamalan bisa itu untuk jarak jauh. Tapi ini sebagai dasar spiritual saja ya. Kalau misalkan berspiritual yang ketingkatannya lebih tinggi lagi, itu lebih baik harus dibimbing langsung. Tapi kalau untuk dasar-dasar berspiritual itu bisa jarak jauh ya. Seperti itu, Kang. Oke, ini ada dari pertanyaan dari Firman Maulana. Assalamualaikum Kang, saya mau tanya bagaimana untuk melepas ilmu turunan dari leluhur atau sesepuh. Karena saya dan keluarga jadi ada yang aneh seperti suka melihat hal-hal gaib. Waktu itu saya pernah melihat sosok Miss hingga saya sakit kurang lebih 3 hari. Punggung saya sakit dan saya sudah ada 3 orang ahli spiritual yang membantu saya, namun tidak ada yang bisa membantu saya. Tapi anehnya saya bisa sembuh dengan bantuan kakak saya yang pertama, dan saya kalau sudah sakit suka melihat selewat hal yang gaib. Semoga dibaca dan dikasih solusi. Oke, jadi begini ya Kang Firman, ilmu turunan. Jadi ilmu turunan itu orang tua kita dulu, orang tua zaman kita dulu puasa tirakat mereka itu untuk apa? Karena zaman dulu itu zaman penjajahan, zaman istilahnya
tidak damai ya. Jadi orang tua dulu bertirakat untuk melindungi dirinya sendiri, sampai biasanya orang tua zaman dulu kalau tirakatnya ini supaya melindungi 7 turunan anak saya. Biasanya 7 turunan itu akan dilindungi oleh khodam yang mana beliau tirakati waktu itu. Nah, di zaman sekarang pasti banyak seperti indigo, laduni dan lain sebagainya karena keilmuan leluhur kita yang turun. Nah, keilmuan leluhur kita yang sebenarnya yang turun biasanya itu hal-hal yang baik buat kita. Jadi orang tua kita dulu tirakat itu untuk hal baik buat diri kita sendiri. Nah, biasanya dalam polemik ini atau dalam kasus seperti ini yang sering saya tangani, begitu keilmuan dari orang tua kita turun kepada kita, wadah diri kita belum siap untuk menerima seperti itu. Bahwasanya di tahun 2020 ini banyaklah anak muda yang tidak begitu percaya dengan hal seperti itu, tapi ada turunan dari orang tuanya yang nitis, wadah dirinya itu belum siap. Jadi sering kadang kejiwaannya terganggu, terus dia itu dijauhi sama orang-orang karena disebut gila. Ya, sebut gila itu karena kita bisa melihat apa yang mereka tidak bisa lihat, kita mendengar apa yang mereka tidak bisa dengar. Tapi kalau mereka yang tidak seiman dengan kita akan menyebut kita itu sebagai orang gila ya, atau kena gangguan jiwa. Jadi pada intinya kalau ada turunan seperti itu lebih baik kita tirakat dulu. Tirakat tapi harus ada guru ya, ingat, karena seseorang berspiritual tanpa guru itu sesat. Jadi kita harus membenahi diri dulu supaya wadahnya ada. Kalau wadahnya ada, keilmuan turun insya Allah akan bermanfaat buat kita. Jadi pada intinya sesuatu keilmuan yang turun dari orang tua kita itu semuanya baik, akan tetapi bagaimana cara kita untuk menerimanya. Jadi begitu ya Kang Firman ya. Nah, terus 3 orang ahli spiritual tidak bisa membantu. Nah, ini bukan masalah spiritualnya ya. Kalau misalkan dari kasus seperti ini dari kitanya dulu. Meskipun ada spiritual atau guru untuk mengarahkan kita, kalau misalkan kitanya belum siap, wadah dirinya belum siap, itu sama aja bohong. Jadi pada intinya mulai dari diri sendiri dulu aja ya Kang ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Muhammad Iqbal Darajatun. Menurut Akang, apa itu mata batin atau mata ketiga? Lalu apakah setiap manusia mempunyai mata batin atau mata ketiga? Kalau misalkan kita memang mempunyai mata batin atau mata ketiga, bagaimana cara akan membukanya lebih peka atau bisa terbukanya mata tersebut? Jadi ya benar, setiap orang itu pada dasarnya mempunyai sixth sense ya, atau indera keenam atau mata ketiga kalau Kang Iqbal bilang. Jadi itu bagaimana cara kita mengasahnya, karena ini sesuatu, mata ketiga ini adalah hal yang spiritual atau hal yang gaib yang tidak bisa diwujudkan oleh hal lahiriah. Ini lebih ke batiniah ya. Jadi bagaimana cara untuk membuka mata batin, yaitu untuk pengolahan diri sendiri aja, tentunya dengan belajar keilmuan spiritual. Jadi untuk pembukaan mata batin ini cari guru yang tepat, terus kita belajar yang sungguh-sungguh, insya Allah akan dengan sendirinya mata batin kita, atau nanti diarahkan oleh guru, mata batin kita akan terbuka. Nah, mata batin terbuka ini bukan berarti kita melihat hal-hal goib atau hal-hal di luar nalar, tapi mata ketiga ini biasanya kalau saya pribadi bisa melihat seperti apa ya, karakter orang, terus begitu kita kenal dengan seorang tersebut, kita sedikitnya tahu karakternya. Jadi mata ketiga ini banyaklah, luas kalau untuk diulas, tapi pada intinya untuk membuat mata kita terbuka, pertama kita harus punya guru yang ahli di bidangnya. Yang kedua, keyakinan kita kepada Allah itu harus kuat tentunya ya. Oke, begitu Kang Iqbal. Nah, ini kita ada lagi dari Didin Tea. Assalamualaikum Kang, gimana caranya kita merasakan hodam yang ada di dalam tubuh kita? Nah, ini juga Kang Didin ya, cara merasakan hodam di dalam tubuh kita itu tentunya dengan berspiritual, dan berspiritual ini harus mempunyai guru yang ahli di bidang itu ya. Jadi pada intinya kalau kita mau merasakan hodam yang ada di dalam tubuh kita, kita harus belajar spiritual ya, belajar spiritual ke guru yang tepat. Begitu Kang Didin. Oke, ini ada pertanyaan dari Arul Hakim. Candak simpal nawe Kang Abimah paminuju apas penak sareng makhluk gaib kedah kumaha. Jadi bahasa Indonesianya kalau kita sedang apas terus ketemu dengan makhluk gaib, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita, jadi makhluk gaib itu makhluk yang kasat mata ya, bila mana frekuensi mereka dan kita itu sama akan terlihat, tapi itu pun tidak jarang untuk terlihat padat dan lama. Itu pun hanya beberapa sekian detik biasanya seperti itu.
Kalau kita ketemu dengan makhluk gaib seperti itu, tidak usah takut, karena mereka juga makhluk Allah. Selama kita tidak diganggu oleh mereka, kita pun jangan mengganggu mereka. Kecuali kalau mereka sudah mulai mengganggu, itu harus ada apa ya, beda lagi jalan lah. Tapi ini pertanyaannya bagaimana kalau kita ketemu gitu. Kalau kita ketemu tidak usah takut aja, biarin aja, dia kita, dia punya alam, kita juga punya alam. Begitu Kang Ariel Hakim ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari bentar. Ada dari Dean X ya. Kang, kenapa kalau ayah seseorang itu mempunyai ilmu spiritual atau ilmu gaib seperti bomoh, anak-anaknya akan terkena juga ya? Karena pas ayah mati, benda gaib itu emang harus pergi ke anaknya ya, wujud. Oh, jadi ini seperti yang tadi ya, terah turunan atau keilmuan turunan, tapi ini lebih ke benda mati, benda gaib. Oh, ini lebih ke pusaka kali ya. Jadi pusaka itu ada yang langsung diturunkan oleh orang tua kita kepada kita, ada juga yang melalui manifestasi. Taruhlah orang tua kita dulu mempunyai pusakanya ini harus turun ke anaknya, tapi tidak secara langsung. Begitu orang tua kita meninggal, pusakanya pun biasanya menggoib ya, jadi istilahnya masuk ke alam goib. Nah, begitu anaknya udah dewasa, biasanya ini pusaka suka muncul sendiri atau suka ditarik oleh anaknya begitu. Jadi memang pusaka itu ada yang seperti turunan dan turunan. Jadi seperti itu ya. Kalau anak-anaknya terkena juga. Jadi anak-anaknya pun tidak semuanya terkena ya. Jadi biasanya hal seperti ini memilih. Taruhlah ini orang tua punya anak 7, tidak semuanya akan terpilih. Paling itu 1. Nah, kalaupun anak yang 7 ini tidak terpilih, nanti biasanya ke cucu gitu Kang Dian ya. Ini ada dari Angga Mulyana. Kang, kalau mempunyai ilmu spiritual tapi digunakan untuk sombong, efeknya bakalan gimana? Ya kalau kita misalkan, jangankan ilmu spiritual, apapun kalau kita sombongkan ya pasti efeknya akan ke diri kita sendiri ya. Ini kita tidak usah bawa secara lahiriah, secara batiniah gitu. Kita bawa secara lahir aja. Kita kaya raya, punya uang, punya segalanya, terus kita sombongkan. Nah, kalau kita sombongkan kan otomatis mengundang orang-orang jahat seperti begal, perampok dan lain sebagainya. Yaitu kan akan balik kepada diri kita sendiri. Jadi di dunia ini seperti kita melempar bola ke dinding. Begitu kita melemparnya keras, baliknya pun akan keras. Kalau kita melempar ke dinding, bolanya pelan, baliknya pun akan pelan. Jadi segala sesuatu di alam dunia ini akan berbalik kepada diri kita sendiri ya, Kang, gitu. Kang Angga Mulyana gitu. Terus ini ada dari Raden Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Arif, bagaimana cara mengatasi ilmu santet dan caranya untuk memusnahkannya seperti apa? Hatur nuhun Kang. Nah, kalau misalkan jadi santet ini lebih ke apa ya? Lebih ke orang tidak suka dengan orang. Jadi kalau kita ingin mengatasi santet, ya kita harus berbaik dulu kepada orang. Jadi pada intinya santet ini tidak akan dikirim oleh orang tersebut kalau kita tidak punya dosa ya sama orang tersebut. Makanya orang tersebut mau menyantet kita berarti ada masalah di kitanya. Lebih ke koreksi diri aja dulu. Nah, tapi kalau misalkan orang yang syirik, biasanya tanpa alasan pun mereka akan syirik ya. Begitu Kang Sony. Terus cara untuk mengatasinya bagaimana? Kita punya Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kepada Tuhan, hablum minallah, dekat diri kepada Allah, hablum minanas, kepada orang-orang pun kita harus baik ya. Jadi jangan ibadah terus kepada Allah dan lain sebagainya, tapi kita kepada manusia itu bermusuhan, kepada manusia itu saling orang Sunda saling omong ke, terus suudon dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Jadi kita itu sebagai manusia harus hablum minallah kepada Allah, hablum minanas kepada orang-orang ya. Jadi pada intinya attitude lah yang baik. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarengi doa ya dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Seperti itu Kang Sani. Nah, ini dari Irfan Hilmi 093. Bismillah. Follow, subscribe udah. Oh ya siap, terima kasih. Kang, ciri-ciri orang yang kena serangan gaib seperti apa? Ini serangan gaib seperti apa dulu ya? Banyak itu efek-efek dari serangan gaib. Kalau misalkan dari segi santet yang saya alami gitu ya, dari pasien-pasien, santet ini ada yang menyerupai ke
penyakit. Penyakitnya tuh aneh, dari dokter itu tidak ada penyakit apa-apa, terus dari istilahnya medis tidak ada penyakit apa-apa. Terus kalau segi dari pelet, biasanya orang-orang yang terkena pelet itu lebih ke dia berdiam diri, terus gak enak makan, pikiran gak jelas, pikiran gak tenang, tidur gak bisa nyenyak, terus seperti itu. Gejala-gejala santet itu banyak ya. Jadi kita seperti tadi aja lah, mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari segala rupa bahaya ya, begitu Kang Irfan. Oke, selanjutnya ada dari EMC Guns Bandung. Wilujeng sore Kang, pertanyaan saya, kami barang-barang seperti keris batu sering nusanes sarang nusanes. Nah, ini masih ayah kodaman tapi kita urus apa bakal malinis kadunungan atau nanti kumaha. Ini bahasa Sunda ya, jadi saya Indonesia kan. Ini pada intinya benda pusaka itu kalau sudah tidak terawat yang berhodam itu akan berdampak negatif tidak kepada orang yang memegangnya. Nah ini tergantung individu yang memegangnya ya, tergantung orang yang mempercayai dan memegangnya. Kalau misalkan orang yang memegang pusaka tapi pusaka itu tidak terawat, biasanya memang suka ada hal-hal negatif dan lain sebagainya. Tapi kita tetap berpegang erat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak diapa-apakan, karena itu hanya benda saja. Akan tetapi kalau orang berspiritual biasanya meyakini bahwasanya benda tersebut itu terkandung hodam atau terkandung kekuatan yang mana kalau tidak diurus itu akan berdampak negatif kepada orang yang memegangnya. Itu adalah mindset otak kita sendiri ya. Jadi pada intinya pusaka hanyalah sebagai benda, itu tidak ada kekuatan apapun melainkan dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada kekuatan, itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya kita jangan terlalu istilahnya mengagung-agungkan pusaka lah. Tidak boleh kita menuhankan pusaka. Kalau misalkan pusaka itu seperti saya pribadi ya, saya lebih ke merawat, lebih ke mupusti bukan migusti. Jadi lebih merawat bukan menuhankan. Jadi seperti itu Kang Guns Bandung ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Wilujeng tepang tahun mugia panjang yuswa amin. Kang abi bade naros, misalkan kita tuh pengen punya ilmu yang gituan terus pakai jalani salah saatnya nanti bakal gimana. Ini bahasa Sunda, saya Indonesia kan ya. Jadi Kang, kalau misalkan kita mempelajari keilmuan spiritual terus kita gagal menjalani syarat-syaratnya, apakah yang akan terjadi nantinya? Nah ini banyak ya spiritual yang gagal dalam melakukan tirakatnya dan lain sebagainya. Kalau pengalaman saya pribadi, kalau misalkan tingkat spiritual itu tersebut sendiri tingkatan rendah atau menengah ya, dasar atau menengah, itu biasanya tidak akan terdampak apa-apa. Tapi biasanya kalau menginjak spiritual yang agak lumayan, menginjak tirakat spiritual yang agak tinggi seperti itu, kalau dia gagal biasanya akan seperti orang gila ya, akan stres karena pemikiran dia berambisius untuk menguasai keilmuan tapi gagal. Nah itu akan jadi sebuah pikiran. Jadi kembali lagi kepada mindset diri kita sendiri seperti itu. Jadi kalau kita mau mendalami dunia spiritual harus dengan keyakinan yang sangat kuat. Insya Allah kalau kita yakin dan kita mau pasti bisa, tidak akan ada bahasa gagal ya. Jadi seperti itu Kang. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Muhammad Fikar Sakih Juanda. Ini dari Facebook ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikutan tanya Kang, siap. Dari kapan mulai menggeluti dunia spiritual dan gimana susah senangnya menjadi seorang spiritual atau paranormal atau nuhun ya. Jadi saya menggeluti dunia spiritual ini sudah dari tahun waktu itu saya 2000, kalau saya mendalami ya, terus saya menerima pasien dan lain sebagainya itu dari 2013. Tapi untuk penggemblengan saya itu dari dulu saya lupa ya, sekitaran saya pun waktu itu masih belum nikah kayaknya. Kalau belum nikah itu karena saya keilmuan ini pertama laduni, dia keilmuan yang turun kepada diri saya, yang mana kalau saya tidak menerimanya ini akan berdampak sesuatu yang seperti tidak enak di badan ya. Jadi begitu ada terah turunan yang menitis kepada saya, lalu saya tirakati mencari guru-guru untuk bisa mewadahi keilmuan ini. Jadi saya ini
laduni ya, jadi keilmuannya turun yang saya wadahi. Itu tahun saya lupa tahun berapanya, tapi tahun 2013 itu saya mulai banyak tamu ke rumah, terus mulai banyak lah santri-santri. Kalau saya bilang itu teman-teman saya ya, rekan-rekan Pasanggrahan Padu Raksa Soreang. 2013 saya bikin Pasanggrahan Padu Raksa Soreang untuk mewadahi mereka, karena pada niat saya membuat Pasanggrahan Padu Raksa Soreang itu sebagai media dakwah ya. Jadi ketika saya turun ke jalanan, ketika saya turun ke tempat prostitusi, tempat karaoke dan lain-lain, saya di situ menemukan orang-orang yang mana mereka itu butuh pengais ya, atau butuh rangkulan, akan tetapi mereka malu untuk ke masjid karena kondisi mereka bilang kami ini kotor, kami ini kotor, dan kami ini kotor. Dan dari situ saya mulai jadikan Pasanggrahan Padu Raksa Soreang ini media dakwah saya. Jadi kalau saya turun ke tempat prostitusi, ke jalanan, ke tempat orang-orang mabuk dan lain sebagainya, memang itu adalah salah satu teknik dakwah saya di sana. Jadi ini kan tidak boleh saya ceritakan sebenarnya, tapi untuk kebaikan bolehlah saya berbagi ilmu lah sedikit. Jadi pada dasarnya saya turun ke jalanan dan lain sebagainya itu untuk mengais orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya mereka pun ingin beribadah kepada Allah, tapi mereka malu untuk ke masjid karena mereka merasa dirinya kotor, seperti itu. Terus bagaimana susah senangnya jadi seorang spiritual ya? Kalau disebut senangnya gimana ya? Kalau susahnya ya pasti susah. Kalau seorang spiritual itu sebelum dia pas waktu kenaikan keilmuannya pasti mendapatkan godaan, ujian, dan cobaan. Dan cobaan, godaan, ujian saya itu berat, dari mulai harta, tahta, wanita, penyakit, dan lain sebagainya. Saya mengalami semua itu. Makanya begitu ada pasien ke rumah saya, apa yang mereka keluhkan dulu itu saya pernah mengalami seperti itu. Jadi spiritual yang sejati itu dia melalui proses gemblengan atau penggodogan diri yang sangat luar biasa, karena dari hatinya diuji, dari pikirannya diuji, dan lain sebagainya. Kalau misalkan senangnya, ya senangnya saya lebih banyak saudara ya, karena saya itu lebih suka silaturahmi. Jadi dengan adanya banyaknya pasien-pasien, terus apalagi saya menggeluti dunia seni budaya, di situ banyak saudara-saudara. Jadi saya lebih silaturahmi. Jadi senangnya itu banyak saudara, banyak keluarga gitu. Nah, kalau susahnya itu tadi kita menerakati orang, karena saya tidak sembarang ya. Kalau misalkan ada pasien datang, tidak melulu saya harus pas dia datang saya kasih solusi atau kasih ya syariat lah. Dia pulang saya los aja, nggak seperti itu. Begitu saya tirakat, saya sebut namanya dan lain sebagainya, terus saya tirakati sampai hajatnya itu berhasil, seperti itu Kang Muhammad Fikar Safi. Jadi spiritual itu harus kuat mental. Jadi kuat mental itu bagaimana? Ini pernah saya ngalami, pulang jam 3 subuh saya pulang. Nah saya itu udah ngantuk tuh, kemarin tuh belum tidur seharian, semalaman belum tidur, pulang jam 3 subuh. Begitu saya tidur, baru tidur 15 menit, ke rumah ada yang ketok pintu, katanya ada yang kesurupan. Nah itu tidak boleh tidak, kita harus bangun dan lain sebagainya. Nah seperti itulah susah senang jadi spiritual. Makanya kalau spiritual sejati biasanya dia menjadikan malam siang, menjadikan siang itu malam, seperti itu kan. Muhammad Fikar. Terus pertanyaan selanjutnya ini dari Facebook juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikutan tanya Kang, apa perbedaan paranormal dan spiritual, dan Kang Syarif masuk kategori yang mana? Terima kasih Rahayu. Oh ini. Jadi setiap spiritual pasti paranormal. Setiap paranormal belum tentu dia adalah spiritual. Bagaimana bedanya? Kalau spiritual itu dia konteksnya lebih ke mengolah diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan berspiritual. Kalau paranormal dia hanya orang yang bisa melihat atau bisa tahu tentang dunia-dunia metafisik. Makanya banyak paranormal yang masih mabok, banyak paranormal, maaf ini oknumnya ya, banyak paranormal yang masih mabuk-mabukan, paranormal yang istilahnya jinah dan lain sebagainya. Yang disebut dukun cabul itu yaitu seperti paranormal. Jadi paranormal itu biasanya orang yang tidak bersanad tadinya ya, itu yang disebut paranormal. Tapi tidak semua paranormal seperti itu. Nah kalau misalkan spiritual, dia orang yang melalui proses gemblengan yang sangat
keilmuannya jelas dan lain sebagainya. Jadi konteksnya spiritual ini karena dia mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi dia tahu apa larangan dan apa yang perintah Allah gitu. Nah kalau misalkan seorang spiritual dia pasti paranormal, tapi kalau seorang paranormal dia belum tentu spiritual. Jadi berhati-hatilah dalam bersyariat. Jadi pada intinya setiap spiritual itu pasti paranormal, karena spiritual itu tahu dunia klinik dan lain sebagainya, tapi paranormal belum tentu dia tahu tentang dunia spiritual. Jadi seperti itu Kang. Beneran Magic Shop ini yang nanya. Nah, oke, mungkin pertanyaannya segitu dulu aja ya, karena waktunya sudah mulai tidak cukup ya, terlalu panjang. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa tanya jawab Q&A lagi bersama para subscriber dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk pemenang giveaway kali ini saya umumkan pemenangnya. Ini dia. And so call me the paranormal funky. Ayo semua kemari, ayo kita bernyanyi. Nah, oke, selamat bagi yang mendapatkan giveaway dari Pesanggrahan Padu Raksa Soreang. Jangan lupa bagi yang memenangkan giveaway ini tulis nomor WA di kolom komentar video ini ya. Nanti akan saya hubungi. Kalau misalkan orangnya dekat, boleh langsung silaturahmi ke Pesanggrahan Padu Raksa Soreang. Tapi kalau misalkan orangnya jauh, bisa melalui media paket ya. Tapi pajak ditanggung pemenang. Pajak itu ongkos kirim ya, ditanggung sama pemenang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi itu hanya cedera mata saja, tidak ada kekuatan dan lain sebagainya. Itu hanya untuk istilahnya kenang-kenangan saja dari Pesanggrahan Padu Raksa Soreang. Oke, sampai jumpa lagi di Q&A selanjutnya, dan sampai jumpa lagi di giveaway selanjutnya. Pantengin terus channel Pesanggrahan Padu Raksa Soreang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di media sosial kalian sebanyak-banyaknya video-video Pesanggrahan Padu Raksa Soreang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Syarif Hidayatullah dari Pesanggrahan Padu Raksa Soreang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.